Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Nur Hadi. Saat ini saya akan bahas materi tentang bilangan berpangkat untuk kelas 9. Kompetensi dasar 3.1 merupakan bagian pengetahuan menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. 4.1 merupakan bagian keterampilan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Indikator pencapaian kompetensi. Target kita pada pertemuan saat ini adalah yang pertama, menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk perpangkatan. Artinya kalian harus bisa menuliskan perkalian dari bentuk perpangkatan. 3.1.2 menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan. Jadi kalian diminta untuk menghitung hasil perpangkatannya. Yang 4.1.1 ini merupakan keterampilan menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep bilangan berpangkat. Perpangkatan dan bentuk akar. Kegiatan pertama, memahami konsep bilangan berpangkat. Lakukan kegiatan ini dengan langkah-langkah sebagai berikut. Kalau kita di kelas secara normal, buatlah kelompok yang terdiri dari 5 orang. Tapi karena kita ada di rumah, kelompok kita adalah anggota keluarga kita. Bapak ibu kita boleh dilibatkan dalam proses belajar, ya, supaya antara siswa kalian dengan orang tua ada interaksi, ada segi positif yang bisa kita dapatkan. Jadi orang tua langsung terlibat dalam proses belajar. Sediakan selembar kertas serta sebuah gunting. Sebuah kertas dan sebuah gunting. Kertasnya boleh apa saja, tidak harus origami, harus kalian beli keluar. Apa yang ada di rumah kalian, kertas bekas buku tulis juga boleh, gunting pasti ada. Oke? Jadi kita syukuri apa yang ada, jangan membuat kerumunan di luar sana. Apa yang ada aja kita gunakan. Lipatlah kertas itu menjadi 2 bagian sama besar, yaitu pada sumbu simetri lipatnya. Ini kertasnya kita lipat. Oke, sudah kalian melipat kertasnya seperti ini. Sumbu simetrinya ini, ya. Kalau sudah, langkah selanjutnya adalah guntinglah kertas pada sumbu simetri lipatnya. Ini kertasnya kita gunting. Nah, kita gunting. Lipat jadi 2. Gitu kan? Kalian hasil guntingannya ini tulis di tabel. Oke. Yang kelima, tumpullah hasil guntingan kertas hingga tepat menutupi satu dengan yang lain. Ini kertas hasil guntingan kita tumpuk jadi satu. Jadinya seperti ini. Oke. Berikan kertas ini kepada temanmu. Karena di rumah kepada bapakmu atau ibumu atau kakakmu. Gitu ya. Lalu lakukan langkah ketiga. Apa langkah ketiga? Kita tekuk lagi. Seperti ini jadinya. Apa selanjutnya? Kita gunting lagi. Berarti ini pengguntingan yang kedua. Kita lihat. Sekarang ada berapa kertas? Ada 4. Nanti kalian tulis pengguntingan kedua 4 kertas. Paham? Oke, lanjut lagi. Berikan lagi ke sebelahnya. Oke. Apa yang kita kerjakan? Sama. Lipat lagi jadi 2. Di sumbu simetrinya. Gitu ya. Sudah dilipat, kita gunting lagi.
Yang tadinya 4, jadi sekarang ada berapa kira-kira? Ada 8. Pengguntingan yang ketiga ada 8 potong. Kalian tulis di tabel. Paham? Oke. Sampai seluruh anggota keluarga melaksanakan kegiatan yang sama. Banyak kertas hasil guntingan. Pada tiap-tiap guntingan selanjutnya disebut dengan banyak kertas. Misalnya tadi pengguntingan pertama banyak kertas ada 2. Pengguntingan kedua jadi berapa kertasnya? Berapa? 4. Kita tulis di tabelnya. Pengguntingan ketiga kertasnya ada berapa? 8. Pengguntingan keempat ada berapa? Kelima ada berapa? Kalian kerjakan di rumah. Kalian isi tabel ini secara lengkap. Oke? Paham? Oke, lanjut. Jika kita melakukan pengguntingan kertas sebanyak N kali, maka hasil kertas pengguntingannya yang ke N adalah, pertama ada 2 kertas, bukan? Kalau kita gunting 2 kali, kita kalikan 2. Kita gunting ketiga, kalikan 2 lagi. Gunting keempat, kalikan 2 lagi. Kelima dan seterusnya, sebanyak yang kita inginkan, sebanyak N kali. Ya, apa N? Sebanyak yang kita inginkan. Perkalian berulang dari bilangan 2, karena tadi kita lipat menjadi 2. Sebanyak N seperti di atas, dapat juga ditulis 2 pangkat N. Oke. Dan dapat juga disebut dengan perpangkatan. Perpangkatan berapa? Perpangkatan 2. Paham? Oke. Mengapa perpangkatan 2? Kita lipatnya jadi 2. Sebanyak N, tergantung kita maunya berapa kali guntingan. Ngerti, paham? Oke. Kalian kerjakan, kalian tulis. Contoh, misalnya 3 kali 3 kali 3 kali 3 dapat disebut dengan perpangkatan berapa? Yang kita kalikan bilangan berapa? Bilangan 3, namanya perpangkatan 3. Oke. Dapat disebut dengan perpangkatan 3-nya pangkat 1, 2, 3, 4. 3-nya pangkat 4. Paham? Lanjut. Nah, tadi kita menggunting kertas menjadi 2. Sekarang tugas kalian adalah lakukan kembali kegiatan 1 yang tadi, tetapi kertas dilipat menjadi 4. Bukan 2. Lipat jadi 4. Gunakan kertas yang ada di rumah saja, seadanya. Ya. Menjadi 4 bagian yang sama besar berdasarkan sumbu simetri lipatnya. Ada yang vertikal seperti ini, ada yang horizontal seperti ini. Oke, ini kalau kita potong akan menjadi 4. Jadi potongan pertama ada 4. Dan lakukan seterusnya. Oke, paham? Oke, kalian kerjakan, buat di tabel, diisi di tabelnya. Hasil pekerjaan kalian tulis, nanti dikumpulkan atau dibagikan ke guru kalian melalui media yang sudah ditentukan oleh guru kalian dan sekolah kalian. Kegiatan kedua, menggunakan notasi pangkat. Kita akan mengenal notasi pangkat. Perhatikan. Ayo kita amati. Amatilah tabel berikut ini. Kita akan membaca. 5 pangkat 2 itu bentuk perpangkatan. Bentuk perkaliannya berarti 5 kali 5. Nilainya 25. 5 pangkat 3. Bentuk perkaliannya 5 kali 5 kali 5. Jadi kita menuliskan angka 5-nya sebanyak 3
kali sesuai dengan pangkatnya. Hasilnya 125. 5 pangkat 4. Bentuk perkaliannya berarti 5 kali 5 kali 5 kali 5. Hasilnya 625. 5 pangkat 3 merupakan perpangkatan dari 5. Angka 5 ini merupakan basis atau bilangan pokok. Oke, sedangkan 3 pangkat 3-nya ini namanya eksponen atau pangkat. Paham? Antara basis dan eksponen bedanya apa? 5 pangkat 3 basisnya yang mana? 5. Eksponennya dari 5 pangkat 3 adalah 3. Paham? Oke. Ayo kita menanya. Tentukan manakah yang basis dan mana eksponennya. Kalian tulis di buku kalian. Soalnya kalian catat, langsung dikerjakan. Jadi kalau misalnya 2 pangkat 5 basisnya yang mana? 2. Eksponennya 5. Kalau 4 pangkat 7 basisnya berapa? 4, betul. Eksponennya 7, betul. Kalian tulis. 7 pangkat 3 basisnya 7, eksponennya 3. Paham? Oke, lanjut. Nah, sekarang kita mencoba. Ada bentuk perpangkatan, bentuk perkalian, dan nilainya. 2 pangkat 4. Bentuk perkaliannya 2 kali 2 kali 2 kali 2. Hasilnya berapa? 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. Paham? 3 pangkat 3. 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. Ngerti? Paham? Sekarang 4 pangkat 5. 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Hasilnya hitung sendiri. 5 pangkat 4 bagaimana? 10 pangkat 7 bagaimana? Ya, syarat kalian supaya paham matematika sebetulnya sederhana saja. Kalian mau menghitung sendiri. Kita punya kepercayaan diri untuk menghitung. Kita mau mempunyai inisiatif sendiri untuk belajar supaya kalian sukses. Lanjut. Menuliskan perpangkatan. Nyatakan perkalian berikut dalam perpangkatan. Yang pertama, yang A. Minus 2 kali minus 2 kali minus 2. Karena minus 2-nya dikalikan berulang sebanyak 3 kali, berarti bilangan pokoknya basisnya adalah minus 2. Eksponennya berarti 3. Nah, merupakan perpangkatan dengan basis berapa tadi sudah disampaikan? Basisnya, ingat ya, ini bukan 2 tetapi minus 2. Minus 2. Dan pangkatnya 3. Jadi minus 2 kali minus 2 kali minus 2 sama dengan minus 2 pangkat 3. Paham? Paham. Lanjut. Kalian catat, jangan lupa. Yang B. Lah, kenapa huruf? Nggak apa-apa. Justru lebih mudah. Kita nggak usah ngitung. Y kali Y kali Y kali Y kali Y kali Y. Karena Y dikalikan berulang sebanyak berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sebanyak 6 kali. Maka
Y kali Y kali Y kali Y kali Y kali Y merupakan perpangkatan dengan basisnya Y dengan pangkatnya 6. Jadi Y kali Y kali Y kali Y kali Y kali Y sama dengan Y-nya pangkat 6. Paham? Oke, lanjut. Kalian catat. Proses selanjutnya adalah kita harus bisa menghitung. Maka menghitung nilai perpangkatan. Ya. Nyatakan perpangkatan. Minus 0,3 pangkat 2 dan 0,3 pangkat 2. Ada perbedaan. Apa bedanya? Yang ini minus, yang ini plus. Kalau minus harus ada tanda minusnya. Kalau yang plusnya tidak usah ditulis. Kita hitung coba. Minus 0,3 pangkat 2. Menghitungnya bagaimana? Minus 0,3 dikali minus 0,3. Mengapa 2 kali? Pangkatnya 2. Min kali min plus 0,3 kali 0,3. Kalian hitung. Hasilnya 0,09. Min kali min plus. Sekarang yang bawahnya 0,3 pangkat 2. 0,3 dikali 0,3. Hasilnya berapa? 0,09. Nah, nanti kalian simpulkan ini. Bilangan basisnya negatif, pangkatnya bilangan genap. 2 genap. Hasilnya positif. Bilangan positif, pangkatnya genap, hasilnya positif. Paham? Ulang. Bilangannya negatif, pangkatnya genap, hasilnya positif. Bilangan positif, pangkatnya genap, hasilnya positif. Lanjut, kalian catat, jangan lupa di samping pause kalian catat. Latihan kedua, nyatakan perpangkatan. Minus 0,3 pangkat 3 dan 0,3 pangkat 3. Sama angkanya, bedanya ada minus dan tidak. Dalam bentuk bilangan biasa. Kita hitung sama-sama. Yang pertama, minus 0,3 pangkat 3. Berarti 0,03 minusnya jangan lupa dikali minus 0,3 dikali minus 0,3. Oke. Min kali min plus kali min hasilnya minus lagi. Oke. 3 kali 3 7 3 kali 3 9 kali 3 27. Tapi ada satu bilangan, semuanya ada 3. Maka tambahin supaya sama menjadi 3 bilangan di belakang koma. Ya, bilangannya negatif, pangkatnya ganjil, hasilnya negatif. Sekarang kalau pangkatnya bilangannya positif, apakah hasilnya sama? Kita hitung 0,3 kali 0,3 kali 0,3. Hasilnya 0,027. Berbeda ya. Oke. Jadi kalau misalnya bilangannya negatif, pangkatnya ganjil, hasilnya negatif. Bilangan positif, pangkatnya ganjil, tetap positif. Paham? Oke. Lanjut. Nyatakan perpangkatan. Minus 2 pangkat 3 dan minus 2 pangkat 4 dalam bentuk bilangan biasa. Perhatikan. Minus 2 kali minus 2 kali minus 2. Min kali min plus 2 kali 2 4 plus 4 kali minus 2 plus kali min 8.
bilangannya negatif, pangkatnya ganjil, hasilnya negatif. Sekarang yang bawah, minus 2 pangkatnya 4. Minus 2 dikali minus 2 dikali minus 2 dikali minus 2. Min kali min plus 4 dikali min 2 kali min 2, min kali min plus 4. 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi kalau bilangannya negatif, pangkatnya ganjil, hasilnya negatif. Bilangannya negatif, pangkatnya genap, hasilnya positif. Paham? Kalian catat? Oke. Ayo kita menalar. Dari percakapan saya tadi, kalian harusnya bisa membuat penalaran. Tentukan perbedaan dari perpangkatan dengan basis bilangan positif dan negatif. Ya, basisnya ada positif, negatif, sudah ada tadi. Perpangkatan dengan eksponen, bilangan ganjil dan genap. Oke, bisa kalian rewind untuk mencatat percakapan saya. Lanjut. Operasi yang melibatkan perpangkatan. Ya, ada perpangkatan, ada kali, ada tambah. Ingat, ada aturan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Oke. Yang A, 3 ditambah 2 kali 5 pangkat 2. Menghitungnya 3 ditambah 2 kali 5 pangkat 2. Tambah kali, duluan mana? Kali. Tapi yang kita hitung 5 pangkat 2-nya dulu, bukan 2 kali 5. 3 tambah 2 kali 5 kali 5. Begitu, kali 5 pangkat 2. Betul? 3 ditambah 2 kali 5 10. 10 kali 5 50. Jadi hasilnya sama dengan 53. Paham? Itu urutan mengerjakan. Lanjut. Yang B, 4 pangkat 3 dibagi 8 tambah 3 pangkat 2. Kita hitung. 4 pangkat 3 berapa ya? 4 kali 4 16. 16 kali 4 64. 64 dibagi 8 ditambah 3 pangkat 2 9. 64 bagi 8 8 ditambah 9 17. Paham? Prosesnya paham? Ya. Kalau tidak paham, ini video gampang bisa di playback. Lanjut. Latihan. Oke. Ini kalian soalnya ada di buku paket kalian halaman 15. Buku siswa. Ya, soal lengkapnya ada. Oke. Yang A, tuliskan ke dalam bentuk perpangkatan. Kalian hanya diminta membuat pangkatnya saja. Ya. Tentukan hasilnya berapa? Tentukan nilai dari dan sebagainya. Oke. Lanjut. Yang halaman 16. Nyatakan perkalian berulang berikut dalam perpangkatan. Jadi hanya meminta bentuk perpangkatannya. Paham? Ada A, B, C, D, E. Di buku kalian ada. Dan juga tertulis. Lanjut. Nyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk perkalian berulang. Ya. Kalau 3 pangkat 8, 3 kali 3 kali 3 sebanyak 8 kali. Siap? Paham? Dan seterusnya sampai huruf E. Ya. Lanjut. Nah, kalian kerjakan di rumah, boleh dengan bantuan orang tua. Jangan lupa kumpulkan hasil pekerjaan kalian ke guru kalian melalui media yang sudah ditentukan. Paham? Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.